Film ini diawali pada tahun 2050. Seorang pilot yang bernama Adam, ia dikejar oleh pesawat lain karena ia kedapati telah mencuri pesawat. Lalu Adam menggunakan plasma lubang cacing dan scene beralih ke tahun 2022. Adam kecil yang bertubuh kecil, ia selalu dirundung oleh temannya yang bernama Ray. Ibu Adam sudah bosan harus datang ke sekolah dan menyelesaikan perkara yang sama. Sang ibu tidak mau begitu menyalahkan Ray karena ia tahu omongan dan perilaku Adam suka berlebihan. Ibunya meminta Adam untuk bersikap baik dan memikirkan masa depannya saja. Malam harinya sang ibu akan berpamitan untuk pergi makan malam bersama teman kerjanya. Tetapi Adam tahu kalau sang ibu akan pergi berkencan. Jadi ayah Adam sudah meninggal sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kemudian saat Adam sedang bermain game, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Ditambah lagi anjingnya yang bernama Hawking, ia terus menggonggong. Lalu Hawking berlari ke tengah hutan dan terpaksa Adam harus mengikutinya. Dan tak begitu jauh dari rumahnya ada sebuah bekas seperti benda yang jatuh dari langit. Karena dirasa ada bahaya, Adam pun memilih kembali ke rumahnya. Karena ada suara gaduh di dalam gudang, Adam mengeceknya. Yang rupanya di sana ada Adam dari masa depan. Adam besar sedang kesakitan karena ia terluka. Ia juga menyuruh Adam kecil untuk tetap tenang karena ia tidak akan menyakitinya. Adam pun menanyakan berapa umur Adam kecil dan pergi kemana sang ibu. Setelah mengetahui hal itu, Adam pergi ke rumah untuk mengobati lukanya. Ia juga menyuruh Adam kecil untuk tidak menyentuh barang-barang miliknya. Adam kecil terus menanyakan siapakah dirinya dan mau apa dia kemari. Adam kecil keheranan setelah Adam besar menyebutkan namanya dan ia juga tahu riwayat hidupnya serta nama anjingnya. Sekarang Adam sadar bahwa Adam besar adalah dirinya yang berasal dari masa depan. Adam besar meminta untuk merahasiakan semua ini. Setelah itu mereka pergi ke tengah hutan dan Adam menanyakan kenapa ia bisa berada di sini. Jadi ini adalah misi penyelamatan, hanya saja Adam salah mendarat di tahun yang salah. Seharusnya ia pergi ke tahun 2018. Saat Adam akan mengecek kondisi jet waktunya, jetnya tak mengizinkannya karena Adam terluka. Lalu Adam kecil akan ikut andil dalam rencananya kali ini. Jetnya kembali merespon setelah Adam kecil menekan remote controlnya. Sedikit informasi, menurut Adam semua teknologi di masa depan diprogram menurut DNA penggunanya. Saat Adam kecil akan menekan salah satu tombol yang ada di pesawat, Adam melarangnya karena posisi mereka bisa terdeteksi oleh musuh dan Adam tidak memberitahukan siapakah musuhnya. Kemudian Adam memulai perbaikan pesawatnya secara otomatis. Adam menjelaskan sedikit tentang penjelajah waktu. Jika dirinya kembali ke masa tetapnya, ingatan mereka akan terbarui dan menyesuaikan. Dan si pelaku tidak boleh mengusik aliran waktu seperti tindakan Adam ini. Setelah itu, Adam memperingatkan agar Adam kecil tidak bertingkah aneh di depan ibunya dan biarkan dirinya beristirahat. Lalu sang ibu pulang diantarkan oleh teman kencannya yang bernama Derek. Adam sedikit mengejek Derek dan sang ibu merasa kesal kepada Adam karena kenakalannya terlalu keterlaluan. Keesokan harinya, Adam kembali menunjukkan sifat acuh tak acuhnya kepada sang ibu. Setelah ibunya pergi, Adam menemui dirinya. Ia nampak terpukau dengan badan kekar dirinya di masa depan. Dikarenakan lukanya harus diperban, Adam berniat akan pergi ke apotek. Tapi sebelum itu, Adam kecil menyuruhnya untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Di sini Adam memberikan pengertian kepada Adam kecil bahwa dirinya diurus oleh ibunya, tapi tidak ada yang mengurus ibunya. Setidaknya Adam kecil berinisiatif membereskan pakaian ayahnya, tetapi Adam kecil tidak sedikit pun berempati kepada sang ibu. Dan 30 tahun lagi mungkin Adam kecil akan menyesali perlakuannya kepada ibunya pada saat ini. Kemudian Adam menjelaskan kenapa ia bisa meleset mendarat di tahun yang salah. Intinya Adam terluka dan jetnya mengalami kerusakan. Saat Adam sedang berbelanja, tiba-tiba Ray menghampiri Adam kecil. Adam yang mengetahui hal itu, ia menyuruh Adam kecil untuk melawannya. Dan jangan biarkan Ray terus merundung Adam. Sialnya, Ray memang bukan lawan Adam. Lalu Adam kecil pun pergi. Dan Adam besar memperingatkan Ray agar jangan merundung Adam lagi. Jikalau Ray kedapatan melakukannya, Adam takkan segan mengajak Ray untuk berduel di tengah lapangan. Kemudian Adam menyusul Adam kecil ke rumahnya. Adam nampak kesal kepada dia karena tidak membantunya. Adam pun meminta maaf karena tadi ia keterlaluan. Lalu Adam kecil menanyakan siapa foto wanita yang ia temukan. Yang ternyata itu adalah Laura, istri dari Adam, tetapi ia sudah meninggal. Untuk menenangkan hatinya, Adam pun pergi ke sebuah bar. Secara bersamaan di sana juga ada ibunya.
Adam menguping pembicaraan sang ibu dengan temannya, yang dimana sang ibu merasa bahwa Adam kecil membencinya. Dengan refleks, Adam menyela pembicaraan mereka, bahwa terkadang remaja laki-laki memang menyulitkan dan biasanya sang ibu yang kena imbasnya. Akan tetapi laki-laki selalu akan kembali kepada ibunya. Adam juga menyarankan untuk terbuka kepada sang anak. Jikalau memang ia sedang berduka, jangan berlagak tegar di hadapannya, maka itu yang akan dia yakini. Dan mungkin dia harus tahu bahwa kau juga memang sedang hancur. Dan satu hal yang pasti, bahwa putranya sangat menyayangi sang ibu. Keesokan harinya, pesawat yang mengejar Adam sudah mendeteksi keberadaannya. Di sisi lain, Adam menceritakan tentang pertemuannya dengan Laura, hingga kematiannya yang dimana ia tak bisa kembali setelah melompati waktu. Konon katanya jetnya rusak saat masuk ke atmosfer. Adam sempat tak percaya karena Laura pilot terbaik di program itu dan yang menulis buku panduan masuk ke atmosfer adalah Laura. Jadi Adam ingin kembali ke tahun 2012 karena Laura juga melompat ke sana, yang menurut Adam log lompatan waktunya dimanipulasi. Dan ada yang merahasiakan sesuatu yang mungkin Laura melihat hal yang Maya Sorian tutupi. Satu catatan penting, Maya Sorian ini ialah rekan ayah Adam waktu dulu, dan ayah Adamlah yang menciptakan mesin penjelajah waktu. Jadi sepeninggalan ayah Adam, Sorian kaya berkat temuan ayahnya, yang dimana proyek ini diberi nama Adam Proyek. Dengan kata lain, buah hatinya sendiri. Dan Adam ingin kembali ke tahun 2018 untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Laura. Tiba-tiba Adam mendeteksi ada bahaya, lalu datang anak buah Soria menyerang Adam. Dengan keahlian bela dirinya, Adam bisa membereskan beberapa orang dari mereka. Lalu Soria memperingatkan Adam untuk bersedia dibawa pulang, dan Soria membantah kalau dirinya penyebab tewasnya Laura. Jikalau Adam menolak untuk dibawa, dengan terpaksa Soria harus melakukannya dengan kekerasan. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang ternyata itu dari Laura. Sambil keheranan, Adam dan Laura berkolaborasi untuk mengalahkan anak buah Soria. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Rupanya Laura belum tewas dan hanya ada masalah teknis saja. Saat ada serangan lagi, Adam dan Laura berhasil menghindari mereka. Lalu Laura membawa Adam ke tempat persembunyiannya. Laura pun menceritakan alasannya pergi ke tahun 2018, yang dimana ada sebuah lompatan waktu yang aneh. Padahal tak pernah ada yang terbang ke tahun itu. Mungkin ada yang ke masa lalu untuk mengubah aliran waktu. Jadi masa depan orisinil jetnya telah diubah dan kapal jet itu milik Sorian. Si Sorian ini ingin kembali ke masa tahap awal penerapan perjalanan waktu untuk membagi informasi kepada dirinya yang lebih muda, untuk membangun kekayaan dan melenyapkan lawan politik yang merintanginya. Dan bisa dipastikan dunia saat ini sudah diubah oleh Sorian. Sorian memergoki Laura dan menaruh bom di pesawatnya. Laura berhasil selamat, tapi tanpa jetnya ia terdampar di sini untuk selamanya. Laura pun menyuruh Adam kembali ke tahun 2018 untuk meluruskan aliran waktu dan mencegah penciptaan penjelajah waktu demi menyelamatkan masa depan. Tapi Laura tidak bisa ikut bersama Adam sebab jet waktu telah diprogram tidak bisa mengangkut orang lain. Jika seandainya Adam berhasil menggagalkan perjalanan waktu, maka Laura dan Adam tidak akan saling mengenal. Dan Adam mengkhawatirkan itu, akan tetapi menurut Laura takdir akan mempertemukan mereka kembali. Tiba-tiba alarm berbahaya berbunyi. Dengan segera Laura menyuruh Adam untuk pergi. Meski ini berat dan tak ada pilihan, Adam harus berhasil menyelesaikan misinya. Dengan terpaksa Adam kecil juga harus ikut, karena jet waktunya tidak bisa mengenali Adam dengan kondisinya yang sedang terluka. Adam kecil tidak ingin ikut campur, lalu Adam menceritakan perjalanan kehidupannya setelah kematian ayahnya. Hidupnya hancur-hancuran hingga ia masuk ke angkatan udara, dan setelah ada penjelajahan waktu, dunia malah hancur berantakan. Setelah mendengar hal itu, Adam kecil akan ikut berjuang memperbaiki semuanya. Kemudian Adam pun mengudara dan ia diserang oleh Sorian. Adam sempat tidak yakin dengan apa yang akan ia lakukan, sebab reaktornya rusak dan Adam hanya punya satu kali lompatan. Dengan mengambil segala resiko, Adam pun memutuskan untuk melanjutkan misinya. Lalu scene beralih ke tahun 2018. Dua Adam berhasil melompati waktu. Mereka menyaksikan ayah mereka yang masih hidup. Ada pun memperingatkan Adam kecil untuk memberitahukan ayahnya seperlunya saja.
Lalu mereka menyusup ke ruang kelas ayahnya. Setelah jam pelajaran selesai, ayahnya sadar bahwa dua orang di hadapannya adalah Adam yang sama, yaitu anaknya sendiri. Sang ayah bertanya kenapa Adam menjelajahi waktu, dan ia juga kenapa mengajak Adam kecil. Ia juga memberitahukan bahwa perbuatannya itu adalah hal yang keliru. Ayahnya sangat senang melihat mereka berdua, tapi ia meminta Adam untuk kembali ke masanya. Mereka pun adu mulut dan mencari pembenarannya masing-masing. Lalu Adam memberitahukan kalau Sorian telah memanipulasi waktu. Jadi si Maya Sorian inilah yang mendanai Adam Project ini. Setelah itu sang ayah meminta maaf karena ini semua karena keegoisannya dan ambisinya untuk menjadi orang nomor satu dan terpintar. Dan akibat penemuannya ini bisa menghancurkan mekanika alam semesta. Lalu Adam pun menjelaskan kedatangannya ke tahun ini dan ia meminta sang ayah agar menjadi ayah yang bukan hanya lebih tertarik pada semesta. Saat Adam kecil akan memperingatkan sesuatu, ayahnya meminta untuk tidak memberitahukannya dan sang ayah harus segera pergi menemui keluarganya. Di tempat lain, Sorian menemui dirinya yang masih muda. Sorian muda pun memperingatkan Sorian jangan kembali ke masa lalu karena itu bisa menimbulkan perubahan berbahaya di aliran waktu. Jadi Sorian pernah ke masa ini dan kali ini ia ingin memperingatkan kalau Adam kecil akan berkhianat. Beralih ke tempat lain, Adam kecil menebak kenapa Adam membenci ayahnya, yaitu karena ayahnya meninggal. Adam memaksa diri untuk membencinya agar tidak merindukannya. Adam kecil pun menceritakan kenangan yang mungkin Adam lupa, yaitu saat dirinya dan sang ayah selalu bermain lempar bola. Dan setelah kehilangan sang ayah, ia tidak siap dengan keadaan. Adam melampiaskan kesedihannya dengan amarah kepada sang ibu. Keesokan harinya, Louis merenungi ucapan anaknya. Ia harus berbenah diri dan memperbanyak waktu bersama keluarga yang ia sayangi. Lalu dua Adam bersiap menyerang ke markas lawan. Mereka pun berbagi tugas dan di sana nampak sepi. Mungkin Sorian telah memperingatkan Sorian muda. Dan benar saja anak buah Sorian sudah bersiaga untuk menangkap Adam. Lalu perkelahian pun dimulai. Saat Adam terdesak, untungnya sang ayah datang menolong. Ayah dan anak ini suka sekali cekcok, ditambah lagi Adam yang tak punya rencana menjadi perdebatan mereka. Ayahnya pun menyusun rencananya bahwa mereka harus menghancurkan algoritma penyimpanan plasma yang menjadi penstabil lubang cacing. Setelah mereka tiba di tempatnya, ada dua kemungkinan jika disk kerasnya dicabut. Yang pertama, akseleratornya terus menyala dalam mode tidur. Dan yang kedua, akan ada kebocoran energi yang bisa memusnahkan kehidupan dalam radius yang sangat luas. Pas dicabut ternyata tidak ada apa-apa. Lalu datang Maya Sorian beserta anak buahnya. Maya meminta Adam untuk mengembalikan disk kerasnya. Dan Louis serta Maya muda saling memperdebatkan proyek yang selama ini mereka bangun. Karena Adam menolak menyerahkan diskanya, ia pun diancam dengan akan membunuh Adam kecil. Untungnya Adam kecil bisa diajak kompromi oleh Adam besar, dan tembakan dari Sorian telah membuat bocor mesinnya. Akibatnya semua benda yang mengandung logam atau semacamnya tersedot oleh mesin itu. Lalu Louis mencoba menetralisir keadaan, dan Adam ia berusaha melawan musuhnya. Setelah keduanya berusaha, kebocorannya semakin parah, dan penyekatan reaktor pun akan dimulai. Akan tetapi Sorian masih bersikeras untuk meminta diskanya. Karena keegoisannya itu, tindakan Sorian malah membunuh Sorian muda. Lalu saat ada kesempatan, ayah dan anak ini pun berhasil lolos dari maut. Kemudian Adam dan Adam kecil mulai merasakan ada perubahan di tubuhnya. Louis sudah tahu apa yang akan anaknya sampaikan dan ia meminta maaf jika nantinya dirinya tidak bisa mendampingi putranya. Dirinya juga sadar jarang menemani mereka, tapi ia menyaksikan kelahiran anaknya dan melihat napas pertamanya. Louis pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat menyayangi putranya sepanjang waktu. Untuk menunggu semuanya kembali, mereka pun bermain lempar bola. Adam berpesan kepada Adam kecil, jika mereka tidak mengingat semua ini tapi mungkin ada gema di dalam hati mereka, Adam menitip untuk memeluk ibunya. Dan seketika saja kebersamaan ini pun menghilang. Kembali ke tahun 2022, tanpa Adam sadari, kini ia telah berubah menjadi Adam yang baik, dan juga ia begitu sayang kepada ibunya. Dan di tahun 2050, seperti sudah ditakdirkan, Adam kembali dipertemukan dengan Laura. Film ini sangat bagus, banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.